Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam forum bulanan ini, bedah buku Kafa Institute. Syukur alhamdulillah semuanya sehat, selamatkan dari COVID yang luar biasa menghantui kita ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk hikmahnya jalannya bedah buku, saya minta partisipasinya untuk memute-kan seluruh mic para peserta, kecuali nanti pada forum tanya jawab atau sharing-sharing informasi. Nah, semuanya untuk kelancaran kita, Bapak Ibu yang belum memute-kan mic-nya, silakan di-mute-kan. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, para pencinta literasi, ini adalah bedah buku kita ke-11 di akhir atau di penghujung tahun 2020. Nah, ini skenario Allah juga, Pak Wahyudin yang memulai dan Pak Wahyudin pula yang menutup di tahun ini. Jadi memulai dan menutup oleh Pak Wahyudin. Alhamdulillah ini tanpa rekayasa sama sekali, tapi Tuhan yang sudah mengatur begitu. Nah, soal biografi kurikulum vitae, kita sudah kenal banyak tentang Pak Wahyudin. Tapi yang menarik itu, Bapak Ibu, saya baca buku yang akan kita bedah ini, Literasi Spiritual, Mengungkap Metakognitif di Universitas Kehidupan. Di buku ini menarik sekali. Selain isinya ya, saya ingin mengabarkan kepada Bapak Ibu, selain isinya, ternyata buku literasi mu'alaf literasi, ya, itu tercetak 150 eksemplar. Sakit. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa yang tercetak dalam buku pertamanya, monograf yang pertama Pak Wahyudin, 150 eksemplar. Mudah-mudahan berapa? 150. 1150. Sorry, 1150 eksemplar di buku yang pertama. Bapak Ibu, saya ingatkan untuk memute-kan ya, terima kasih. Memute-kan mic-nya. Saya ulangi, ternyata 1150 eksemplar untuk buku yang pertama. Nah, buku yang kedua kita juga berharap ini juga booming, karena isinya juga luar biasa. Nah, saya tidak ingin berpanjang kata soal pertemuan kali ini, karena inilah yang memotori kita untuk bertemu saban bulan, setiap bulan, Pak Wahyudin. Kepada Pak Wahyudin saya persilahkan. Saya dijadikan host dulu, Pak. Nggak usah, Bang, nggak apa-apa. Mau nge-share? Iya. Oh iya, saya buka ya. Silakan. Bisa, Bang? Bentar. Lagi proses. Agak lambat.
Sudah terlihat ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Bang Somad yang saya hormati dan saya banggakan selaku leader dari Kafa Institute, para peserta bedah buku yang berbahagia, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bersama-sama dapat mengikuti acara yang sangat spektakuler, yaitu bedah buku yang ke-11 yang digagas oleh Kafa Institute untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Alhamdulillah sudah yang ke-11, karena kalau bulan Juni, mulai bulan Juni, Juli, Agustus itu kita laksanakan 1 bulan 2 kali. Nah sekarang kita laksanakan 1 bulan sekali. Dan alhamdulillah Kafa Institute kebanjiran bookingan gitu. Jadi setelah saya tampil pada hari ini, itu sudah ada beberapa sahabat yang meminta agar bukunya dibedah. Ini satu indikator bahwa acara bedah buku ini termasuk acara yang sangat cukup dirindukan lah keberadaannya. Karena kalau saya melihat bahwa acara bedah buku ini dalam rangka membangun tradisi dunia. Dan yang kedua, saya bersyukur sekali karena untuk hari ini diikuti oleh lebih banyak ya mengikuti acara bedah buku ini, dan jaraknya juga luar biasa. Ada yang dari Jawa Tengah, kemudian saya undang juga Bapak Haji Bud itu dari Bali, mudah-mudahan bisa hadir. Kemudian dari Banten juga, insya Allah ada. Jadi insya Allah bisa diikuti ya dengan akses yang lebih luas. Para sahabat sekalian, buku yang saya tulis untuk yang kedua ini memang sesungguhnya lanjutan dari yang pertama gitu. Nah, kalau buku Sejak Mualaf Literasi itu lebih banyak ya substansi isinya itu berkaitan dengan motivasi untuk berliterasi, motivasi. Yang kedua ini saya tulis memang ya bersamaan juga dengan buku yang pertama, tapi ya ini lebih aktual gitu ya. Dalam arti beberapa artikelnya itu berjalan secara alami ya, termasuk bagaimana kondisi pandemi yang sudah kita alami sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember ini. Ya ada beberapa artikel yang saya tulis juga. Nah, sengaja saya mengambil tema menghidupkan ruh buku lewat bedah buku gitu. Nah, tema ini berdasarkan hasil kontemplasi saya, Bang Soman. Ya. Karena banyak gitu ya di antara para penulis itu yang bingung gitu. Bukunya mau diapakan sih? Dia punya buku tapi tidak aktif gitu ya, atau pasif gitu ya. Buku ya buku gitu. Nah, dengan adanya bedah buku ini itu akan menghidupkan ruh buku lewat bedah buku. Dan itulah kalau menurut saya sangat dahsyat gitu ya acara atau forum bedah buku ini. Gitu. Nah kemudian kita lihat menghidupkan ruh buku ya tentunya dengan Iqra ya, buku yang kita tulis tentunya idealnya ya keinginan seorang penulis itu banyak dibaca oleh para pembaca gitu ya. Nah jadi substansinya adalah Iqra. Kemudian bisa juga diseminarkan ya. Kemudian ya
bedah buku ya, acara seperti ini. Kalau menurut saya sekali lagi sangat luar biasa. Nah, saya mengutip dari ini pesan Pak Hernawo Hasim, ini termasuk guru menulis saya, walaupun sampai detik ini saya belum bertemu dengan beliau karena beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika beliau masih hidup ya, saya dulu sering WA gitu ya, sering diskusi dengan beliau. Saya diperkenalkan oleh Ibu Iim Kamila ya, guru SMPN 11 Tambun Selatan. Bahkan saya dikirim juga bukunya ya, alhamdulillah. Dan buku itu betul-betul memotivasi saya gitu Bang Somad. Ya, ketika saya mentok menulis, Pak Hernawo ya, Bu Iim itu betul-betul memotivasi saya. Bahkan kata Pak Hernawo gini, jadi ketika Anda menulis, kemudian mentok, itu jangan lama berhenti. Gitu ya. Dalam arti, bolehlah berhenti sebentar, tapi harus terus melanjutkan tulisannya. Nah, karena kalau berhenti lama, itu alamat ya. Alamat tidak akan jadi tulisan itu. Nah, ketika kita mentok, kata beliau, membaca memerlukan menulis. Dan menulis itu memerlukan membaca. Nah, karenanya kita tahu semua ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyodorkan suatu ayat yang pertama kepada kita semua, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, substansinya menurut saya ya. Ini Pak Hernawo Hasim ini sangat luar biasa. Bukunya ada Quantum Writing ya. Terus apa itu bukunya pre-writing juga. Kemudian Plau di Era Sosmed, Efek Dahsyat Mengikat Makna. Nah, makanya saya semuanya ada itu di rumah saya Mas Somad. Karena saya sangat terinspirasi sekali gitu ya dengan pesan-pesan atau opini-opini dan motivasi-motivasi yang sudah disampaikan oleh Pak Hernawo. Mudah-mudahan beliau disemayamkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kemudian kita juga harus kerjasama ya untuk menghidupkan ruh buku itu harus ngeling gitu. Ngeling dengan siapa gitu ya? Di antaranya ini dengan Bang Somad. Bekerjasama dengan Kafa Institute ya. Alhamdulillah ini. Nah, dengan kita ngeling ke Kafa Institute, insya Allah buku yang kita tulis ya, atau karya besar yang kita tulis, itu insya Allah akan lebih banyak manfaatnya gitu ya, lebih luas lagi manfaatnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya coba ya untuk memperbaiki buku saya yang pertama. Kalau buku saya yang pertama itu yang memberikan kata pengantar ya, sambutan hanya seorang saja, yaitu Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Tapi kalau untuk buku yang kedua ini, saya mencoba untuk bergerilya lebih luas lagi, ya, karena kalau menurut saya kata pengantar atau kata sambutan itu sangat dahsyat ya. Yang pertama, memotivasi penulis untuk berkarya. Gitu. Nah, berarti karya kita ini diterima gitu ya oleh orang-orang yang memang bisa memotivasi kita untuk berkarya lebih lanjut lagi gitu. Nah, kemudian yang kedua, menambah kuat substansi buku ya, karena ada pengakuan dari para tokoh dan pakar gitu ya. Nah, kemudian rasa syukur dan kebanggaan ya penulis sendiri gitu. Kemudian memotivasi decision maker untuk berliterasi. Karena yang namanya pejabat itu sahabat sekalian ya sangat sibuk ya. Makanya ketika kita punya karya, nah beliau para pejabat itu bangga ya dan gembira gitu. Karena masih ada gitu ya seorang guru, para guru gitu ya, para pengawas seperti saya itu yang bisa menorehkan karya walaupun karya ya sangat sederhana gitu ya. Nah, kemudian ini, jadi kata pengantarnya ini kalau Haji Sobirin ini Kepala Kementerian Agama memberikan sambutan beliau, ya. Kemudian Ibu Dr. Anda Nani Mulyani MPD
yaitu Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Dan kemudian saya tembus juga Mas Eko Prastio ya. Mas Eko Prastio itu adalah pemered dan instruktur media guru. Nah, ketika saya mengikuti pelatihan di SMKN 2 Cikarang Barat, ya saya konsultasi sama Mas Eko. Mas, saya punya tulisan gitu ya, artikelnya sudah banyak. Nah, bagaimana kalau saya buat judul literasi spiritual? Nah, kemudian dia berpikir sejenak, kata beliau, ini buku bagus ini Pak, dan belum pernah ada orang yang menulis. Nah, kemudian saya cek di Perpustakaan Nasional, ya alhamdulillah memang belum ada ya. Jadi Bang Soma dan kawan-kawan itu bisa ngecek ya di internet, diklik saja ya literasi spiritual, itu pasti akan tercantum nama saya, kemudian ISBN-nya sekian gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi sekarang sangat mudah sekali. Karena yang namanya plagiat itu sudah tidak ada tempat gitu ya, tidak ada ruang ya bagi plagiat. Nah, kemudian Bapak Dr. Jejen Musbah, kalau saya bilang Kang Jejen. Nah, Bang Soma ya, Ustadz Kamal di sini mungkin kenal ya karena beliau ini dosen UIN Jakarta ya. Beliau juga aktivis di PB PGRI. Saya terakhir bertemu beliau ketika acara ulang tahun PGRI dan ulang tahun guru di Stadion Iwa Mukti Kabupaten Bekasi, dan saya minta kepada beliau untuk memberikan pengantar. Yang namanya pakar gitu ya, Bang Somad, ketika memberikan pengantar itu ya cuma sebentar banget gitu. Ketika saya sampaikan naskah saya gitu ya secara global, itu nggak lama langsung di-share melalui WA dan sudah jadi gitu. Jadi mudah sekali bagi para pakar itu. Jadi saya sangat bersyukur ya, buku saya itu yang memberikan pengantarnya empat orang yang memang sangat memotivasi ya untuk saya menulis gitu. Sahabat sekalian, kemudian ini saya kampanye ya, kampanye buku literasi spiritual. Jadi ini juga dalam rangka menghidupkan buku gitu. Ya, saya sampaikan gitu, ini Pak Haji Sobirin, kemudian ini kasih pendidikan madrasah, ini kasih PAI. Nah kemudian, nah ini ketika acara bersama Pak Kabid juga ya, para pengawas ini ada Ibu Siti Isaroh ya, Ibu Haja Ai dan kawan-kawan tentunya kenal ya dengan Pak Kabid ini, yang sekarang beliau mutasi menjadi dosen. Ya. Kemudian saya berbagi, Bang Soma dan kawan-kawan ya, untuk menghidupkan ruh buku juga saya berbagi di SMP IT Insan Kamil. Jadi ini saya diundang ya, mengadakan bedah buku, ya, diundang oleh Ustadz Irfan Fahrijal, alumni Unisma Bekasi juga. Jadi dengan judul ini mewujudkan generasi hobi akan literasi. Nah, hasil dari bedah buku ya yang digagas oleh SMP IT Insan Kamil. Nah, ini melalui live streaming ya. Nah, kemudian lahirlah buku. Nah, ini. Lahirlah buku. Jadi saya mengadakan bedah buku itu bisa melahirkan buku. Ini kalau menurut saya sangat luar biasa. Nah, ini yang menulis siswa-siswi ya, siswa-siswi SMPT Insan Kamil. Bahkan pada saat itu yang menjadi peserta bukan hanya internal SMPT Insan Kamil, ada juga dari Lampung ya, dari luar Jawa. Nah, itulah dahsyatnya YouTube ya. Karena YouTube itu kan tidak terbatas ya, semuanya bisa mengakses gitu. Kemudian bersama yayasan ya, Kepsek dan guru ya, guru literat, saya juga ini diundang di SMP IT Akidah ya, sama workshop menulis, dan sekarang sedang proses bukunya. Jadi ya saya terus mensupport ya, supaya acara bedah buku, acara pelatihan menulis itu bisa menghasilkan. Nah, jangan sampai
acara pelatihan itu ketika kita mengikuti acara punya motivasi tinggi, tapi ketika pulang gitu ya di rumah itu tidak ada motivasi untuk menulis gitu. Jadi ada apa ya? Ada hasil gitu yang kita dapat. Nah, untuk lebih memperluas lagi saya mengikuti acara ya yang digagas oleh Kadis Sarpus ya. Ini maaf, ini adalah Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan ya. Jadi Dinas Arsip dan Perpustakaan itu selalu mengadakan acara ya berbasis literasi gitu ya. Nah, kemudian ini bersama Ibu Kabid ya, Ibu Hajah Nur Hamidah. Ini saya coba juga bersama Rektor UIN Bandung, tapi ini Mas Samad buku yang lama ini. Ketika saya diamanahi sebagai MC ya, MC Wisuda STI Haji Agus Salim Cikarang, bertempat di Gedung Stasioner Laungan Budoyo TMI. Nah, saya jadi MC, sebelum beliau naik panggung gitu ya, saya tembak dulu gitu. Jadi saya memberikan ya kenangan lah kepada Profesor Mahmud gitu ya, Rektor UIN Bandung, yang mudah-mudahan pemberian saya itu bermanfaat untuk beliau. Walaupun ya yang namanya seorang akademisi tentunya ya udah puluhan ribu lah, ribuan buku yang dia miliki, tapi saya ingin ya buku saya itu jangkauannya lebih luas lagi gitu. Nah, kemudian ini bersama keluarga ya, saya juga memotivasi keluarga besar almarhum babah saya ya, Bapak M. Syawaludin. Itu juga ada ya di pengantar tulisan saya. Karena buku yang kedua ini sebagai hadiah ulang tahun saya gitu. Sebagai hadiah ulang tahun saya, alhamdulillah sesuai dengan target ya. Nah, kemudian dalam rangka menjangkau lebih luas lagi, saya menyampaikan ya literasi spiritual ini ke masjid-masjid gitu Bang Somad. Ya. Jadi sebetulnya sekarang isi khutbah saya itu ada di buku saya gitu. Hasil kutipan-kutipan. Itu luar biasa menurut saya. Kalau dulu sebelum saya menulis ya, terkadang saya bingung gitu ya. Tema apa. Nah sekarang ya petikan-petikan aja gitu. Itu bisa diselesaikan. Makanya isi khutbah saya itu tidak, seingat saya tidak pernah keluar ya dari kata-kata literasi gitu. Ya minimal ikro ya, baca gitu. Nah termasuk di Masjid Pemda, saya bersyukur kemarin minggu yang lalu ya, 11 Desember tahun 2020, hal itu juga saya sampaikan. Seperti gerakan Maghrib Mengaji ya, walaupun ya itu disampaikan juga oleh bupati atau pejabat lain. Nah itulah ya dasarnya literasi, kita bisa saling memperkuat gitu ya, bisa saling memperkuat. Karena pada dasarnya, ya pada prinsipnya, sebetulnya teori itu ya tidak ada yang baru gitu ya. Ya kebanyakan itu yang ada sekarang ya tinggal penguatan-penguatan. Ya fadzakir innama anta mudzakir. Jadi semuanya kan berulang-ulang. Gitu. Nah kemudian ini saya coba juga ya ke sekolah binaan saya. Ini kalau sekolah itu kan di bawah Dinas Pendidikan ada yang namanya GLS ya, Gerakan Literasi Sekolah. Ini saya sampaikan juga di SMPN 4 Cikarang Utara. Ya. Nah ini masuk kepada isi ya. Nah sebelum saya bukukan, saya sempat konsultasi juga kepada Ustadz Abdul Somad MA ya, dosen Unisma Bekasi ya. Direktur Kafa Institute ya. Bagaimana nih Bang buku saya gitu ya. Oh bagus ya. Tapi jangan jigjag ya. Saya terkesan sekali dengan kata-kata jigjag ya. Karena buku saya itu tidak ada tidak ada bab gitu. Nah, untuk buku yang kedua itu saya coba pilah-pilah ya. Walaupun pemilahannya juga ya belum begitu sistematis gitu ya. Nah, minimal ada bagian-bagiannya lah. Nah, seperti ini. Yang pertama, literasi spiritual berbasis puasa, ya, sholat dan haji. Ini kan termasuk ibadah mahdhah, ya, ibadah mahdhah.
Nah, untuk puasa ini 12 artikel ya. Bagaimana kita pengalaman puasa kita di masa pandemi. Nah, itu ada di buku saya. Taraweh biasanya di masjid ya, dengan berbondong-bondong ya, laki-laki perempuan semua datang ke masjid. Tapi kemarin itu sangat istimewa ya. Tarawehnya dibatasi ya, bahkan kalau di kampung saya nih, Kalenderwak ya, Masjid Jami Al-Inabah, itu malam pertama Bang Somad, untuk perempuan nggak boleh, kata saya gitu. Saya konsultasi koordinasi dengan dengan DKM. Nah, untuk membatasi maksudnya gitu. Nah, kesepakatannya bahkan jumlah rokaatnya biasanya kita 23 ya. Semenjak saya ingat itu ketika SD dulu sampai hari ini gitu ya, itu selalu 23 rokaat ya. Tapi kemarin itu selama sebulan kesepakatannya hanya 11 rokaat. Kan luar biasa itu. Yang walaupun ya kondisi seperti itu, waktu saya kuliah di Ciputat itu tidak aneh ya. Bahkan di Masjid Fatullah Ciputat itu imamnya kan ada 2 ya. Jadi ketika 8 rakaat ya selesai, itu yang 20 rakaat ngetem dulu gitu ya, berhenti dulu ya, maju 3 rakaat 11, yang 11 rakaat pulang. Nah, yang 20 rakaat atau 3 rakaat itu maju, itu biasa. Tapi kalau di kampung nggak bisa seperti itu. Nah, itu diantara keunikan ya. Bukan keunikan ya. Menurut saya ya keistimewaan di masa pandemi ini, kita tetap melaksanakan sholat taraweh ya, dengan kondisi yang memang darurat, alhamdulillah bisa kita laksanakan gitu. Kemudian ada lagi Ramadan dan berinteraksi dengan Al-Quran ya. Itu juga diantara isinya. Kita tahu ya bahwa tradisi kita, budaya kita ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Tapi ketika di luar bulan Ramadan, itu sangat luar biasa lagi menurunnya. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk sholat di sini ada 3 artikel ya. Nah, sholat Jumat di era pandemi. Ya. Terakhir saya sholat Jumat itu tanggal 20 Maret ya, tahun 2020 di Masjid Al-Azhar. Nah, tanggal 27 Maret mungkin se-Indonesia barangkali ya, 90%-an itu tidak menyelenggarakan sholat Jumat. Termasuk di masjid saya, Al-Inabah ya, itu tidak menyelenggarakan sholat Jumat. Itu Bang Somad tanggal keramat menurut saya itu. 27 Maret tahun 2020. Ya, tidak menyelenggarakan sholat Jumat. Itu luar biasa. Nah, ini juga termasuk isi dari buku yang saya tulis. Kemudian fenomena sholat subuh ya. Kemudian haji ya, di sini ada dua artikel yang saya tulis. Ini sangat menarik ya untuk didalami itu. Karena ibadah haji itu kan ibadah yang integral ya. Jadi semua ibadah itu masuk ke ibadah haji. Dari infaknya ya, tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar gitu ya. Kemudian dari segi waktu dan juga dalam ibadah haji itu ada sholat ya, ada sholat arba'in dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ya, ini bagian kedua ada literasi spiritual ya, konteks pemahaman beragama di Universitas Kehidupan. Nah, konteks judul buku ya, itu sebetulnya literasi spiritual adalah hasil renungan saya ya. Renungan saya ya, baik di rumah gitu ya, kemudian di masjid, di pesantren ya, ketika saya ngantar anak saya ke pesantren ya, ketika jemput dan sebagainya, itu semuanya tertuang di buku itu. Nah, ini masih berkaitan dengan puasa Ramadan ya. Yang menarik juga menurut saya ini, kita tidak pernah menemukan gitu ya kata stay at home. Nah, di pandemi inilah ya, masa pandemi inilah kita menemukan kata-kata ini, dan puasanya juga
ini sangat luar biasa ya. Nah, ini bagian kedua ya. Bagian kedua terdiri dari 26 artikel. Ya. Hasil kontemplasi di rumah, masjid, pesantren, tempat kerja ya. Ini tipe ini, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Yang pertama, pendidikan menggagas masa depan. Ya. Kemudian dunia ini panggung sandiwara. Ini terinspirasi dengan sebuah syair ya, yang dinyanyikan oleh ya, Ahmad Albar ya, yang usianya 35 tahun ke atas ini, insya Allah tahu ini Ahmad Albar ya, seorang rocker. Nah, lahirlah ya, judul ini. Gitu. Kemudian muhasabah di penghujung waktu. Ya, muhasabah di penghujung waktu, maksudnya bahwa kehidupan ini kan akan berakhir. Dan dari waktu ke waktu kita akan dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, bahkan tahun ini kan kita memasuki tahun terakhir ya. Bulan terakhir di tahun 2020 gitu. Nah, kemudian alam pun berzikir. Nah, kenapa bisa ada judul ini gitu ya? Nah, ketika saya keluar dari Masjid Al-Inabah ya, dekat rumah saya, kemudian saya melihat bulan ya, keluar masjid ketika saya melaksanakan sholat subuh, kemudian saya lihat ke atas langit ada bulan, ada bintang, bawah, ternyata bulan pun berzikir. Bulan pun berzikir. Kenapa dikatakan berzikir? Nah, pada waktunya itu bulan menampakkan wajahnya, ya, menerangi dunia ini. Kemudian kita sangat menikmati ya indahnya bulan. Dan itu berlangsung ya, berjalan itu tiap bulan. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada tugas saya ya, catatan kecil juri pentas PAI. Nah, tulisan ini saya buat ketika saya menjadi juri di Sumedang sebagai juri cerdas cermat ya. Nah, saya buat. Ternyata Bang Soma dan kawan-kawan ya, tetap saja semua peserta itu yang memang hebat literasinya. Anaknya hafalannya sangat luar biasa ya. Hafalan Al-Qur'annya, analisisnya ya dan lain sebagainya. Bahkan IT-nya itu sangat luar biasa. Nah, semuanya intinya itu mereka hebat literasinya gitu ya. Tentunya diiringi dengan membaca yang sangat kuat. Kemudian saat iri kepada santri. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, kok iri gitu? Nah, iri untuk berbuat baik kan boleh. Nah, ketika saya nginep ya di pesantren Darussalam Subang, kemudian sekitar jam 3 ya, para santri sudah dibangunkan ya, sudah bangun, kemudian ke koah ya atau aula gitu. Nah, mereka sholat tahajud dan setelah itu melaksanakan sholat subuh, dan setelah sholat subuh mereka berdialog gitu, berdialog dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, berdiri ya di depan kobong, di depan pesantren. Ini sangat luar biasa. Artinya apa? Bahwa kehidupan santri itu kalau menurut saya sangat luar biasa. Nah, ini yang terakhir ya, halaman 190, pengajian Yasin keliling lintas generasi. Ya, saya dididik oleh orang tua saya ya, untuk mengikuti pengajian Yasin door to door ya di kampung ya. Jadi pengajiannya itu setiap malam Jumat. Nah, seingat saya mulai tahun 80-an itu sudah ada ya, sampai tadi malam juga saya masih mengikuti pengajian Yasin keliling ya. Saya mulai dari peserta biasa, kemudian jadi MC. Nah, sekarang ya sebagai badal untuk ya menyampaikan tausiah juga gitu ya. Ya sharing lah gitu dengan jamaah. Nah, inilah yang dikatakan atau judul pengajian Yasin keliling lintas generasi. Kenapa dikatakan lintas generasi? Itu sudah turun-temurun gitu ya. Nah, di kampung saya ini orang tuanya tidak ada yang aktivis NU ya secara struktural, tapi semuanya alhamdulillah itu tradisi NU dilaksanakan. Kalau saya sebut
ya saya pribadi termasuk NU kultural gitu ya. Bang Somad, Ustaz Kamal dan kawan-kawan itu pasti paham gitu lah. Apa itu NU struktural dan apa itu NU kultural gitu. Saya kira itu isinya ya secara umum. Nanti untuk lebih jelasnya ya bisa melihat secara langsung bukunya. Bisa melihat secara langsung bukunya. Nah ini daftar isinya secara lengkap ya. Saya fotokan. Iya. Wassalam. Insya Allah kita jumpa lagi nanti. Terima kasih Mas Ahmad. Kita dialog saja.